Selamat pagi. Hari ini saya kembali lagi mencoba sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Target goes kali ini adalah 300 km lebih bersama teman saya, Danang. Dan yang lebih spesial, teman saya ini nggak naik road bike, tapi MTB alias mountain bike alias sepeda gunung. Wow, apakah kami bisa melewati 300 km hari ini? Simak video ini sampai habis, nikmati keseruan kami di perjalanan kali ini. Memasuki daerah Jatiroto, atau kalau warga sini sering bilang Sungai Panjang, karena emang panjang banget. Kalau dari luar kota ini akan berasa wah mau masuk Jember. Kalau dari Jember, orang-orang akan merasa wow sudah mau ninggalin Jember. Biasanya sungai cukup penuh, tentu saja pemandangan yang keren apalagi ini masih pagi. Bias sinar matahari dipadu dengan langit yang mulai membiru, membuat hati semakin ceria menghadapi tantangan 300 km. Target kami di depan. Lagi-lagi saya memakai kamera Insta360 One X2 karena emang tidak ribet kalau mau ambil gambar unik ketika goes. Apalagi saya ingin menikmati pemandangan indah sepanjang perjalanan dan tentu membagikannya dengan teman-teman semua. By the way, banyak yang tanya ketika saya upload di Instagram, kok temennya pakai MTB? Yang pertama, teman saya ini kuat sekali kakinya. Kami sudah sering goes bersama di atas 100 km lebih. Beberapa waktu lalu kami goes berdua ke Gunung Gumitir di daerah Banyuwangi, perbatasan Banyuwangi dan Jember. Ya, memang tidak terlalu curam, tapi ada beberapa tempat di daerah sekitar situ yang cukup curam. Dan ketika melihat dia melibas kecuraman itu dengan sangat mudah, saya yakin juga nih kayaknya kakinya bakal kuat tembus 300 km. Kaki beton. Hehehe. Nah, ini dia orangnya. Dia sempat jauh di depan karena saya masih mampir untuk buang air kecil dan nyiapin beberapa peralatan. Memang kecepatannya tidak secepat road bike, tapi cukup konstan untuk MTB, cukup mengimbangi. Mantap.
Kami mulai memasuki kota Lumajang. Di sini ada kuliner kesukaan, namanya pastel soponyono atau pastel watik. Tapi kali ini harus ditahan. Daripada kekenyangan, saya memilih makan mie enak plus air putih saja sebelum sarapan yang agak kesiangan nanti. Teman-teman yang belum tahu mie enak ini adalah mie ringan dengan harga 1.500-an. Biasanya cukup kenyang karena kalorinya hanya 100 saja, jadi tidak terlalu berat. Nah, ini dia pertigaan yang ke kiri menuju kota Lumajang. Jika ke kanan, kita menuju Probolinggo. Dan sudah mulai naik-naik. Bayangkan, beberapa menit ke depan, Anda akan dapat akses ribuan aset grafis dan template yang akan membantu membuat konten kreatif seputar wedding untuk Anda dan klien Anda dalam 3 langkah sederhana. Mulai dari video animasi hingga website kayak fitur untuk undangan maupun promosi Anda. Pilih templatenya, edit, ekspor menjadi video dan grafis berkualitas. Memperkenalkan Le Video Wedding Volume 2. Solusi cepat dan lengkap untuk membuat konten kreatif seputar wedding dengan PowerPoint. Shh, ada versi After Effects dan Blender juga. Lihat apa yang Anda dapatkan. Modul 1, Modul 2, Modul 3, Modul 4, Modul 5, Modul 6, Modul 7, Modul 8, Modul 9, Modul 10, Modul 11, Modul 12. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan akses ke Le Video Wedding Volume 2 dan mulai membuat konten kreatif wedding sekarang juga. Jalanan ini terasa syahdu karena sudah lama saya tidak lewat sini. Biasanya saya lewat jalur dalam karena macet. Tapi katanya sekarang ada pelebaran jalan sehingga lebih lancar. Tampaknya memang benar lebih lancar. Di sini masih ada beberapa ruas yang masih dikerjakan. Mungkin masih macet di beberapa titik jika siang hari atau malam hari. Namun nantinya tentu akan jauh lebih baik. Saya sama seperti kebanyakan para goeser pemula. Ya, setiap ada tanjakan, tampaknya jantung berdebar-debar. Kadang bertanya, apakah ini cinta seperti para remaja? Namun salah, ini tampaknya tanda-tanda sakit perut atau malas karena bertemu tanjakan. Hahaha. Dan tentu kebalikannya, ketika turunan hati jadi riang gembira. Namun demi semangat bersepeda, naik turun akan terus saya lewatin. Saya akan bergembira ketika turun dan saya akan tersenyum ketika menanjak. Janji. Hahaha.
Kadang untuk mengusir kebosanan, saya mendengarkan guyonan-guyonan lucu dari bapak-bapak yang minta sumbangan di pinggir dengan mikrofon. Kadang ngebanyol dan lucu emang. Seperti ketika saya lewat dengan bahasa Madura, kurang lebih artinya, "Ini sepeda yang kamu tidak bisa naik, nak, kamu tidak akan paham." Berkata demikian dengan logat Madura kental dengan nada yang lucu banget. Setelah melewati banyak tanjakan yang awalnya kata teman saya Danang hanya 2 kali, ternyata 2 dikali 5 alias 10 kali tanjakan. Akhirnya saya sampai menuju jalanan yang banyak turunannya. Gas, gas, dan gas. Sampai di Leces, Probolinggo. Di sini ada pabrik kertas yang tampaknya sudah tidak beroperasi. Di depan pabrik ada masjid yang biasanya para pelancong beristirahat di sini. Dulu waktu zaman saya masih kecil, ada es campur dan baksonya. Tentu itu tidak akan terlewatkan. Gas-gas terus akhirnya kami melewati gerbang tol Probolinggo. Wow, ini pertama kalinya saya kemari hanya dengan bersepeda ontel. Sampai di sini saya dan teman saya Danang masih strong. Ternyata emang namanya latihan rutin, sedikit banyak pasti bermanfaat untuk tubuh. Saya tidak latihan dengan porsi yang baik, namun sedikit manfaat ini sungguh luar biasa bagi saya, yang beberapa bulan lalu goes 5 km sudah sakit perut. Dan sekarang saya dari Jember dan sampai Probolinggo fisik masih cukup prima. Saya suka bersepeda. Kami sempat mau nyasar karena ada jalan yang ditutup karena perbaikan jembatan. Tapi serunya ini lewat perkampungan, sudah tidak lewat jalan besar. Sudah 100 km lebih, perut sudah mulai memberontak. Tadi hanya kemasukan sedikit snack dan air putih saja. Energi tentu saja juga sudah mulai berkurang. Saatnya apa? Ya betul, mencari sarapan. Setelah istirahat kurang lebih 30-an menit, kami lanjut lagi. Ya, seperti sudah diduga, tadi agak kebanyakan makan. Habisnya rawonnya cukup enak dan porsinya banyak. Maunya cuma dimakan separuh, tapi perut ingin lagi. Ya sudah dihabiskan. Kendalanya sekarang tidak hanya kekenyangan. Coba lihat sinar matahari tanpa awan, menyengat dan menyengat. Memasuki kota Keraksaan. Jarak saya dengan teman saya sudah mulai cukup jauh. Saya jadi cukup sering berhenti, namun tidak terlalu lama. Karena kaki teman saya benar-benar terbuat dari beton, istimewa. Saya jadi membayangkan, gimana nih kalau dia naik road bike? Jangan-jangan saya sudah ditinggal berjam-jam di depan, hehehe.
Setelah gas dan gas, beberapa kali menunggu, akhirnya kami mulai memasuki Paiton. Paiton adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang dikenal dengan kompleks pembangkit listriknya. Yuk, saya ajak teman-teman melihat dari sisi luar keindahan kompleks pembangkit listriknya, PLTU Paiton. Akhirnya masuk ke kota keempat, Situbondo. Setelah Jember, Lumajang, Probolinggo, dan kemudian Situbondo, masih ada satu kota, yaitu Bondowoso. Di Situbondo tentu saja terkenal dengan pasir putihnya, Pantai Pasir Putih Situbondo. Meskipun sedang tutup karena PPKM, kami cukup senang melewatinya. Jalannya sangat bagus, dan tentu kenangan-kenangan masa muda karena cukup sering ke sini. Sekarang juga banyak pantai baru di sekitar sini, dikelola warga nampaknya, dan indah juga. Dan seperti ini pemandangan di sekitar Pasir Putih Situbondo.
Sudah kilometer 200 dan saya masih sampai Situbondo. Yang jadi masalah adalah tampaknya sudah semakin gelap. Overtime, berangkat mulai jam setengah 5 pagi, dan 25 km kemudian sekitar jam 19.00 saya memutuskan untuk menyerah di kilometer 225 karena terlalu gelap dan sudah lelah. Takut menjadi terlalu lelah, akhirnya saya memanggil tim rescue. Kegagalan kali ini akan menjadi pelajaran saya untuk keberhasilan di esok hari. Semoga di lain kesempatan saya berhasil goes sejauh 300 km. Tepuk tangan untuk sahabat saya, Danang, yang sudah berhasil goes 200 km. Sampai menyobek sepatunya karena beli yang sempit di depan sehingga menyebabkan kakinya lecet. Terima kasih sudah menonton, semoga menghibur hari-hari Anda. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah dijemput Mas Rasya.